Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Adat Sange di Abian Semalbado terkait korupsi yang diduga merugikan negara hingga 130 miliar rupiah. Selama penggeledahan ikut disaksikan seluruh pengurus, kecuali ketua LPD yang absen dengan alasan sakit. Sejumlah penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bali menggeledah kantor Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Adat Sange di Abian Semalbado. Penggeledahan yang berlangsung selama 7 jam ini memeriksa satu persatu berkas sebagai barang bukti dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 130 miliar rupiah. Kegiatan penyidik ini disaksikan seluruh pengurus LPD kecuali ketuanya yang absen dengan alasan sakit. Dalam penggeledahan ini, penyidik membawa 3 box berkas yang menjadi pendukung untuk menetapkan tersangka. Melakukan penggeledahan di kantor LPD Desa Adat Sange. Adapun penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Bapak Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Agus Eko Purnomo, dan dari penggeledahan tersebut penyidik ingin mencari dan kemudian menemukan dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di LPD Sange. Dugaan kasus korupsi ini sebelumnya diselidiki Kejari Badung. Kasus ini kemudian diambil alih Kejati Bali selain jumlah kerugian yang fantastis karena nasabah LPD tidak hanya berasal dari Kabupaten Badung saja, tetapi sejumlah kabupaten di Bali. Jumlah saksi yang diperiksa 19 orang terdiri atas pengurus LPD, nasabah, dan 1 saksi ahli. Dugaan korupsi ini terjadi karena ada sejumlah SOP yang tidak dilakukan oleh LPD, di antaranya adanya kredit fiktif serta kredit macet yang tidak disertai agunan. Dari Abian Semalbado, Indira Arya News melaporkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ini, sudah tersambung melalui telepon Kasipenkum Kejati Bali, Bapak Luga Harlianto. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Luga. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Ainis TV. Baik, Pak Luga, setelah Jumat lalu menggeledah LPD, apa yang dilakukan selanjutnya oleh penyidik nih Pak? Baik, jadi hari Jumat lalu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bali mendatangi LPD Sange dan kemudian melakukan penggeledahan. Tujuan penggeledahan ini adalah untuk mencari bukti-bukti dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan LPD Sange. Dan tim membawa kurang lebih ada 3 box dokumen-dokumen. Sementara yang bisa kami informasikan, kami menemukan 149 dokumen kredit fiktif yang ditengarai. Ini menjadi penyebab dari tindak pidana korupsi yang terjadi di LPD Sange. Selain nanti akan dipilah, nanti setelah dibawa ke kantor, nanti dipilah, kemudian nanti kita akan tentukan mana yang akan kita ajukan barang bukti, kita sita, kita minta penetapan ke pengadilan, kemudian akan kita jadikan untuk mendukung sangkaan untuk LPD Sange ini. Baik, apa benar untuk kerugiannya mencapai angka 130 miliar rupiah, Pak Luga? Ya, jadi sementara dari hasil penyelidikan, tim dari Kejari Badung memang menemukan lebih dari 130 miliar. Ini kemudian kami akan dalami lagi. Tentunya di penyidikan kami akan melakukan pemenuhan alat bukti untuk mencari kerugian negara yang pasti dalam kasus ini. Baik, terkait saksi berapa banyak lagi saksi yang akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi ini, Pak Luga? Mungkin tidak banyak lagi. Kita akan melihat pada dokumen ini, kalau dari hasil penelusuran teman-teman penyidik, ada dokumen yang kemudian butuh diklarifikasi kepada beberapa orang, tentunya itu akan menjadi saksi lagi. Kemudian akan dilakukan ekspos. Harapan dari pimpinan ini cepat, ini efektif, segera kita bisa menentukan tersangka. Baik Bapak, terkait dengan operasional LPD, apakah LPD ini masih normal atau dihentikan sementara waktu?
kita tidak bisa mengintervensi untuk keberlangsungan LPD Sange ini. Yang jelas kami mencoba menangkap apa yang menjadi keresahan dari nasabah. Setelah dilalui dengan proses yang namanya kekeluargaan, ternyata tidak bisa. Tentunya upaya-upaya represif inilah yang kami lakukan untuk kemudian nasabah itu bisa memperoleh kepastian tentang status dari LPD Sange ini. Nah, harapan kami tentunya kalaupun tetap berlangsung, operasionalnya tetap harus berhati-hati. Baik, lantas apa sebenarnya yang menjadi alasan di mana kasus ini sebelumnya diselidiki oleh Kejari Badung dan diambil alih oleh Kejati Bali, Pak Lugah? Baik, pada akhir Februari, tim penyelidik Kejari Badung itu melakukan ekspos perkara ke Kejati Bali, dan dari sana pimpinan melihat bahwa case ini melibatkan banyak saksi yang tidak hanya berada di Kabupaten Badung. Bukti-bukti juga ditengarai bukan lagi hanya ada di wilayah Badung. Terus kemudian kerugian yang diprediksi di atas 130 miliar ini membutuhkan penguatan tim penyidik. Atas dasar itu kemudian pimpinan mengambil alih dengan melibatkan tentunya dari Kejari Badung bergabung dengan Kejati Bali dalam satu surat perintah dari Kejati Bali. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya untuk tersangkanya, kapan penetapan tersangka ini akan dilakukan, Pak Lugah? Dalam minggu ini tentunya barang bukti kita akan pilah. Tentunya kita yang tidak terkait kita akan kembalikan. Yang terkait kemudian akan dilakukan ekspos dengan keterangan transaksi. Ada satu orang ahli yang kita mintai keterangan. Langkah-langkah ini adalah langkah percepatan untuk kita kemudian dapat menentukan tersangka. Mungkin secepatnya, mungkin dalam awal April, pertengahan April sudah kita tetapkan tersangka. Baik, dengan melihat korupsi LPD di Bali yang kerap terjadi ini, Pak, apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan dari pihak kejaksaan sendiri? Baik, jadi langkah-langkah represif seperti ini melalui penegakan hukum ini bukan merupakan yang pertama ya, yang kita lakukan penindakan terhadap LPD. Nah, tetapi di sisi lain ini juga merupakan langkah pencegahan preventif bagi LPD-LPD lainnya. Apabila memang ditengarai tidak sehat, dalam kondisi tidak baik, segera lakukan audit, segera lakukan pengembalian, pulihkan kembali keuangan LPD, sehingga tidak membutuhkan langkah represif. Harapan kami langkah-langkah represif ini mampu diambil langkah-langkah oleh LPD-LPD untuk menyelesaikan. Nasabah-nasabah ini membutuhkan kepastian terhadap keberadaan LPD masing-masing. Nah, ini harapan kami, Mbak, dari langkah-langkah represif yang kami lakukan. Baik, terima kasih Pak Lugah atas informasinya. Baik. Semoga kasus ini secepatnya bisa menemukan titik terang ya, Pak ya. Dan baik, amin. Mohon doanya pemirsa juga. Yes. Dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk LPD lain agar berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya.